Kesabaran bangsa kita menghadapi Australia sudah diambang batas. Makanya sesungguhnya harus kita hantam dengan nuklir biar rata dengan tanah. Dan kita juga berharap gembong-gembong AKBOPM itu ketika kita hantam dengan nuklir, mereka lagi ada di Australia terkumpul. Победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Menjawab kejahatan negara-negara persemakmuran, maka satu-satunya jawabannya adalah nuklir. Nuklir. Indonesia sudah menyiapkan nuklir untuk negara-negara persemakmuran yang selalu mengganggu kesejahteraan Indonesia. Mengganggu kedaulatan Indonesia, siap-siap Anda kami panggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino kali ini tampil berbeda. Tentu saja penampilan kali ini terkait dengan B20 di Bali. Teman-teman, dan baru juga saja kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan penyelenggaraan KTT G20, dan tadi bersama dengan Bapak Presiden, Pak Mensesnek dan juga Pak Seskap, kita sudah mulai run through semua program secara detail, karena sekali lagi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, tidak saja KTT-nya tetapi rangkaian dari KTT tersebut. Hari ini adalah hari H-15, jadi kita punya 15 hari lagi untuk mempersiapkan KTT. Nah, kita tahu bahwa tadi saya sampaikan selain kegiatan KTT, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden, termasuk permintaan untuk pertemuan bilateral. Nah, banyaknya pertemuan ini kita sikapi dengan sangat baik, karena ini menunjukkan antusiasme dan harapan terhadap G20 ternyata masih sangat tinggi. Jadi keinginan negara untuk melakukan engagement satu sama lain juga masih sangat tinggi, dan itu sekali lagi kita patut syukuri. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa KTT G20 ini akan dilakukan in between penyelenggaraan KTT ASEAN yang akan diselenggarakan di Phnom Penh tanggal 10 sampai 13 November. Kemudian 13 November Bapak Presiden menuju ke Bali, 14 sudah mulai pertemuan bilateral, 15-16 adalah KTT-nya, kemudian 17 Bapak Presiden sudah akan berangkat ke KTT APEC yang akan diselenggarakan di 18 dan 19. Berarti teman-teman bisa paham betapa ketatnya program yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden, plus tentunya tadi saya sampaikan banyak sekali permintaan untuk pertemuan. Nah, dari pertemuan atau laporan kepada Bapak Presiden dan setelah kita lakukan run through program secara detail, maka secara keseluruhan in general alhamdulillah so far semua persiapan berjalan dengan baik. Mengenai kehadiran, agar makin cantik dan ganteng, jangan lupa subscribe. Sebagaimana hasil kutipan media ini dari Tempo.co, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan tingkat kehadiran pemimpin dunia dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali sangatlah tinggi. KTT tersebut rencananya akan digelar pada 15 November 2022 atau sekitar 2 pekan lagi. Perlu saya tekankan, tingkat kehadiran para pemimpin sangat tinggi. Sebelum
terhadap Presiden, kami juga dapat konfirmasi kehadiran dari dua pemimpin G20 baru yang Perdana Menteri Inggris dan juga dari Italia. Baru saja masuk dan sudah saya laporkan ke Bapak Presiden Retno di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada 31 Oktober kan lalu. Retno juga menuturkan pertemuan atau para tamu undangan G20 bakal mulai berdatangan ke Bali. Australia untuk angkat kaki dari pulau pasir itu. Jadi yang menyuruh angkat kaki bukannya pemerintah Indonesia nih, tetapi masyarakat adat Laut Timur. Nah, kok bisa gitu, bos? Jadi, bagaimana menurut kalian? Siapa yang salah, bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan rantui terus. Pulau Pasir diklaim Australia, tokoh Nusa Tenggara Timur langsung protes. Seperti dilansir dari laman berita resmi detiknews.com, pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor Nusa Tenggara Timur Ferdi Tanoni, memprotes pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia soal Pulau Pasir, atau Asmorref milik Australia. Bagi Ferdi, pernyataan Kemlu soal Pulau Pasir bukan milik Indonesia itu aneh. Kami meminta agar Bapak Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu Amrih Jinangkung menjelaskan soal MOU Indonesia-Australia terhadap Pulau Pasir tahun 1974 itu dasarnya apa dan bagaimana? Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Gontong nomor nah lamo dingano opo anse aku ne malingo miadu modongo minalamo ditonganu olo noto itamo kekarino naonda nuka. Tepat setelah KTT G20 selesai pada 16 November 2022, sebagian dari pemimpin itu juga akan terbang menuju Bangkok untuk hadiri KTT APEC, kata Retno. Sebagaimana yang kita kutip di CNBC Indonesia, Australia dan RI heboh. Ini terkait sengketa wilayah Pulau Pasir yang di selatan Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur atau NTT meminta Australia agar segera hengkang dari pulau itu. Yayasan Peduli Timur Barat atau YPTB Ferdi Tanoni menegaskan telah meminta negara Kamuru menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas gugusan pasir. Mereka juga menuturkan pada tamu undangan resmi G20 bakal mulai berdatangan ke Bali pada tanggal 13 dan 14 November 2020. Mereka baru akan meninggalkan Bali sebagaimana yang dipaparkannya sebelumnya. Artinya dari sebagian para pemimpin itu akan terbang menuju Bangkok dan menghadiri KTT. Ini menunjukkan bahwa Retno dan dalam penegasannya kedatangannya ke Istana Negara untuk bertemu Jokowi membahas persiapan KTT. Ia juga menjelaskan Jokowi secara mendetail membahas persiapan acara tersebut. Retno juga berujar, Jokowi mengingatkan Indonesia selaku Presiden G20 menginginkan acara ini berjalan kondusif di tengah ketidakpastian dunia internasional. Jadi, pekerjaan persiapan yang detail akan terus kita lakukan
baik dari sisi logistik, penjadwalannya, maupun hasil akhirnya yang masih terus dinegosiasikan sampai saat ini, kata Retno. Menteri Luar Negeri Menlu RI Retno P. Marsudi menegaskan penyelenggaraan KTT G20 di Bali nanti tidak boleh gagal. Menurut Retno, pertaruhan akan sangat besar bagi semua negara anggota G20 karena menyangkut kesejahteraan miliaran penduduk dunia. G20 tidak boleh gagal. Di masa sulit seperti ini, G20 adalah salah satu dari sedikit forum ekonomi dunia yang masih dapat bekerja merespon krisis global saat ini. Taruhan dan pertaruhan ini adalah terlalu besar jika G20 gagal karena sekali lagi menyangkut nasib dan kesejahteraan miliaran penduduk dunia terutama di negara-negara berkembang, kata Retno dalam jumpa persnya pada Jumat tanggal 13 Oktober 2022 lalu. Selain itu, Putin akan hadiri KTT G20 di Bali. Ini kata Kremlin. Retno menuturkan keberhasilan penyelenggaraan G20 dalam pentegasan Retno Marsudi menuturkan keberhasilan penyelenggaraan G20 bukan hanya bergantung pada satu negara, melainkan tanggung jawab semua negara anggota. Retno mengajak semua negara anggota G20 turut berpartisipasi menunjukkan tanggung jawabnya. Mereka hanya mengklaim bahwa itu milik mereka. Sebagaimana yang terjadi di Pulau Pasir, Australia itu hanya mengklaim padahal tidak ada bukti yang bisa mereka tunjukkan bahwa itu adalah milik mereka. Hal ini ditegaskan oleh Ketua YPTB Ferdi Tanoni di Kupang seperti dimuat sejumlah media termasuk Detikcom sebagaimana ditulis media antara dan dikutip pada Senin tanggal 24 Oktober 2022. Ferdi sendiri telah mengajukan gugatan ke pengadilan Australia. Pasalnya banyak nelayan NTT yang melaut di wilayah itu dan ditangkap otoritas Canberra, Australia. Menurutnya, di pulau itu terdapat kuburan leluhur rotek termasuk artefak yang cukup masif. Ferdi juga menambahkan bahwa saat ini Australia melakukan aktivitas pengumpulan minyak bumi di kawasan itu. Kalau saja Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra, tambah Ferdi. Pulau Pasir sendiri saat ini dinamai Australia, nama kepulauan Ashmore dan Cartier. Hal inilah klaim Australia yang seakan-akan mengada-ngada bahkan menyebutkan pulau-pulau itu tidak berpenghuni. Padahal sebelumnya pulau itu berpenghuni dan dihuni oleh masyarakat Rote, Alor, dan juga Sabu. Sehingga pulau itu yang dikata Australia berarti penghuni, fakta-faktanya bahwa ratusan kuburan yang ada di sana. Artinya dari pulau yang tidak berpenghuni kecil yang dikatakan itu dan hanya dipenuhi karang-karang pasir itu adalah merupakan klaim Australia yang didasarkan pada nota kesepahaman MOU nelayan Indonesia dengan Australia pada tahun 1974. MOU tersebut atau Memorandum of Understanding tersebut tentu saja itu setelah diratifikasi dan diakui sebagaimana yang kita papar atau yang kita teliti pada pasal 11 itu sangat menguntungkan dan sangat menguntungkan Australia. Sementara Australia begitu ngotot pada hal itu, pemerintah atau Kementerian Luar Negeri kita pada saat itu pada tahun 1997 itu diterima oleh Kementerian Luar Negeri Ali Alatas karena mengatakan bahwa akan dijadikan area konservasi. Bukan berarti jadi miliknya atau saat ini yang sudah dikelola. Bahkan nelayan-nelayan kita ditangkap di sana. Dengan adanya kejadian atau Memorandum of Understanding pada tahun 1974 itu, dengan terbacanya kekuatan Amerika dan sekutunya dan negara-negara persemakmuran untuk merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka itu sudah pasti kita akan
akan melakukan perlawanan, dan perlawanan itu tentu saja kita sudah siapkan per satu negara, satu biji nuklir. Karena itu juga jawaban-jawaban ini merupakan bacaan dari permainan intelijen pihak negara persemakmuran yang di-backup oleh Amerika itu. Maka mampuslah kau. 74 itu yang sesungguhnya pada tahun 1997 RI Australia kembali menekan MOU terbaru soal penentuan batas-batas wilayah di kawasan Pulau Pasir. Meski demikian, sebagaimana kita mengutip di CNN, memang di data Polda NTT sejak tahun 2004 hingga 2006 menyebutkan sekitar 3.000-an nelayan NTT ditangkap otoritas Australia saat memasuki kawasan itu. Padahal menurut adat dan tradisi masyarakat sekitar, hal tersebut tak boleh dilakukan. Mengintip situs resmi Australia, Gagagov atau .au, pulau itu digambarkan terletak di tepi luar landasan kontinen Samudra Hindia dan Laut Timur, sekitar 320 km lepas pantai barat Australia dan 120 km selatan Pulau Rote Indonesia. Mereka memiliki luas gabungan 1,12 km persegi yang terbesar adalah sekitar 1 km panjangnya tambahnya. Nelayan Indonesia mengunjungi Ashmore Reef setiap tahun di bawah nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh pemerintah Australia dan Indonesia yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan wilayah laut telah mereka akses secara tradisional selama berabad-abad, tambah Ferdi dalam keterangan pers itu. Nukan turu di bumbu wong avinteo ano bisa to ura di togo numia. Memang kesabaran bangsa kita menghadapi kejahatan Australia selama ini. Kita terus diam, saat ini kita mulai serang dan serang habisi. Memang jika Australia tidak kita hancurkan, akan terus menjadi duri dalam daging di wilayah Asia Tenggara ini. Makanya harus ditembak. Setiap tahun di bawah nota kesepahaman yang telah ditandatangani pemerintah Australia dan Indonesia yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan wilayah laut telah mereka akses secara tradisional selama berabad-abad, tambah Ferdi dalam keterangan pers itu. Nukan turu di bumbu wong avinteo ano bisa to ura di togo numia pikiri mainta sumolo hehehe barang kaasi satondu tonduno tondu kean seno. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Dan tadi Dr. Linio menyampaikan bahwa di sini tidak perlu pemupukan untuk yang nitrat. Australia. Pulau ini memang berdekatan dengan Pulau Rote NTT. Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur, Ferdi Tanone, mengancam bakal menggugat hal ini ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra.
Tetapi hal itu juga kembali ke izin pemerintah Republik Indonesia. Hal inilah yang patut kita kaji ulang, karena Pulau Pasir ini memiliki jarak sekitar 120 km dari Pulau Rote dan berbeda di bagian selatannya. Verdi juga menyebutkan pemerintah Australia tak menghiraukan desakan-desakan yang telah dilakukannya. Bahkan Verdi mendapati ada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan pulau tersebut. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor Rote dan Alor. Hal ini ditegaskan pula oleh Verdi sebagaimana yang dilansir Antara pada Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 lalu. Pada pulau tersebut terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan artefak-artefak lainnya. Pulau itu juga dijadikan lokasi beristirahat para nelayan-nelayan usai menangkap tripang maupun ikan. Lalu juga sering digunakan untuk tempat transit para nelayan-nelayan dari kawasan lain usai berlayar jauh. Lebih lanjut, Verdi menyebutkan dan menegaskan bahwa klaim Australia ini ada sejak adanya nota kesepahaman MOU nelayan Indonesia dengan Australia. Pada tahun 1974, Indonesia kala itu diwakili oleh Kementerian Luar Negeri atau Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Dan selanjutnya, pihak Australia pada saat itu telah disampaikan dalam MOU itu bahwa silakan awasi dan jaga, tetapi itu bukan untuk jadi milik Australia. Hal ini cukup jelas. Sebagaimana Kementerian Luar Negeri Ali Alatas tersebut bukan menyuruhnya untuk jadi miliknya, tetapi Australia mendesak agar kawasan itu dijadikan area konservasi. Tetapi lain adanya. Hal inilah yang menjadi membara. Bahkan seluruh pemuda atau netizen tanah air Republik Indonesia marah. Bahkan makin jelas. Today we've agreed to include new elements as part of this implementation. We're pleased that our Home Affairs Minister here in Australia will be engaging with his Indonesian counterpart to proceed to look at how we can simplify and streamline the issues of entry into Australia. Ya, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, ya saya ingin menyampaikan bahwa saya mengimbau semua unsur untuk selalu sejuk, tenang, ya, semua bahas dengan kepala dingin, tetapi kita juga. Retno Marsudi juga menjelaskan, oleh karena itu Indonesia terus mengajak anggota negara G20 untuk menunjukkan tanggung jawab kepada dunia. Keberhasilan G20 bukan di tangan satu negara, tetapi berada di tangan semua negara yang tergabung dalam anggota G20. It is the collective responsibility. Kalau kita ingin dikatakan sebagai negara besar, maka tanggung jawab pun harus besar, dan tanggung jawab itu harus pesan yang terus kita sampaikan kepada negara. Keberhasilan G20 bukan di tangan negara, satu negara, tetapi berada di tangan seluruh anggota G20. It's the collective responsibility. Papa Retno juga mengingatkan bahwa keinginan tersebut dan keinginan besar kita harus tetap dijalankan dan tegaskan. Karena itu semua pihak harus bertanggung jawab, karena tanggung jawab G20 itu adalah tanggung jawab kita semua. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan Indonesia untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, terutama anggota-anggota G20. Nah, bagaimana apa yang telah dipaparkan oleh Retno? Mari kita ikuti paparan Retno, karena paparan kali ini begitu tegas oleh Retno Marsudi. Wow. Per saat ini tingkat kehadiran para pemimpin sangat tinggi. Beberapa masih ditunggu konfirmasinya karena situasi khusus. Misalnya Brazil baru saja
putaran kedua electionnya sudah selesai, tetapi juga serah terimanya atau presiden baru mulai akan menjabat 1 Januari, sehingga kita masih menunggu dari Brasil siapa yang akan mewakili Brasil di dalam KTT nanti. Tetapi sekali lagi perlu saya tekankan bahwa per saat ini tingkat kehadiran para pemimpin sangat tinggi. Sebelum menghadap Bapak Presiden, kita juga mendapatkan konfirmasi kehadiran dari 2 pemimpin G20 yang baru, yaitu PM Inggris dan juga dari Italia. Baru saja masuk dan sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden. Kalau dilihat, Sementara itu, Retno Marsudi juga mengingatkan tentang sengketa antara Indonesia dan Australia tentang Pulau Pasir. Itu semua kita kembali ke Undang-Undang Internasional tentang UNCLOS 1982. Artinya apapun bukti-bukti yang dimiliki oleh mereka, itu akan gugur dengan sendirinya ketika kita menerapkan Undang-Undang UNCLOS 1982. Dan undang-undang itulah yang dapat menetralisir semua negara agar tidak saling mengklaim. Sehingga kita berharap negara-negara manapun yang memahami hal itu tentu saja tegaskan dan juga ikuti aturan undang-undang UNCLOS sebagaimana yang dipaparkan dan disetujui oleh semua negara termasuk Australia pada tahun 1982 itu. Artinya hal ini Code of Conduct itu atau ZEE itu merupakan acuan dan tidak boleh diganggu gugat karena itu aturan internasional. Diklaim berarti kan penjajahan di negeri kita belum berakhir. Artinya diklaim oleh Australia itu menunjukkan bukti kepemilikan bahwa dan satu fakta bahwa Australia betul-betul adalah salah satu negara yang tak bisa kita jadikan sahabat. Karena kita ketika bersahabat dengan mereka bukannya mencari kebaikan tapi selalu mencari keburukan. Sebagaimana fakta-fakta yang kita lihat bahwa etiket buruk Australia ini, kita mengingat beberapa tempat konflik-konflik, di antaranya konflik waktu saat itu Presiden Soekarno memerintahkan Ganyang Malaysia. Di sana juga ada Australia. Selanjutnya peristiwa Timur-Timur yang Australia berkaki dua, bahkan bermata dua. Di depan pemerintah Republik Indonesia dia katakan bahwa dia mendukung kemerdekaan. Dia mendukung Indonesia untuk Timur-Timur tetap di pangkuan Ibu Pertiwi. Tetapi di pihak lain, dia juga mengatakan bahwa mendukung kemerdekaannya, bahkan dialah yang menjadi komando dari Interfaith atau Unifed datang ke Timor-Leste. Untuk itu, dari sinilah kita bisa paham. Selain itu juga, kejahatan Australia ini, belakangan ini kita mulai makin tampak dan menjadi pembina KKB OPM. Bahkan bukti-bukti itu tim Bravo 1 sudah pernah menangkap 2 orang intelijen rahasia Australia ditangkap di dekat Vanimo atau di sempadan perbatasan. Dia menerop senjata dan saat itu dikirim ke Jakarta. Setelah ditangkap dan dikirim ke Jakarta, kemudian pada saat itu Australia hanya dia membisu dan akhirnya mengetahui kesalahannya. Tetapi itu hanya sepintas saja. Setelah itu mereka buat lagi. Kejahatan yang dilakukan oleh Australia ini tentu saja merupakan salah satu pertanda bahwa kita tidak bisa bersahabat dengan negara penjajah aborigin itu, karena penjajah negara aborigin ini sudah selayaknya kita hadapi, bukan saja dengan kepala dingin sebagaimana yang dipaparkan oleh Prabowo, tetapi harus dengan jalan kekerasan. Meski demikian, kita tahu bahwa selama ini kita kira keberanian Australia itu hanya sendiri, ternyata di belakangnya ada dan juga Inggris. Tentu saja kedua negara itu kita pahami bagaimana sepak terjangnya di Timur Tengah, bagaimana pula merampas tambang-tambang minyak yang ada di Timur Tengah, dan di mana-mana konflik di dunia ini selalu dimotori oleh Amerika. Hal inilah yang akan menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia semakin dewasa, dan sudah saatnya kita lakukan perlawanan. Dan kita paham selama ini kita selalu tunduk sama Amerika.
apa yang dikatakan kita ikut. Bahkan ketika kita membeli senjata, membeli Sukhoi Su-3 dengan kaca, menyikapi kekeseruan dan kekasaran negara-negara Barat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, semakin jelas bahwa negara-negara Barat yang saat ini membekap Australia itu adalah benar-benar tidak beretikat baik. Untuk sudah saatnya kita lakukan perlawanan, dan kita semua terima bantuan-bantuan dari negara-negara sahabat, mulai dari rudal hingga nuklir kita akan terima. Otomatis semua perlawanan ini kita akan lakukan habis-habisan, karena itu menyangkut kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita juga akan sangat bangga jika kita menangkan pertaruhan, dan kita tidak boleh kalah. Karena kita kalah berarti kita kalah di negeri kita sendiri, dan kita tidak ada tempat untuk lari. Satu-satunya adalah bagaimana kita mempertahankan dan kita lawan, dan kita terima. Dan segera juga batalion nuklir yang saat ini sudah dibentuk, 3 batalion nuklir sudah persiapkan untuk kita perang. Demikian catatan ini, saya Opini Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalam. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, akan menambah energi kita. Wangi-wangi kehidupan Tomia binonggo no urang diwalanu ormu no posa asadi awinganu wakatobi dia kamu agota mogaan lente akeoka ane di kehidupan one moba aditomia nohe pengisi temi. Wahai anak bangsa, tenanglah dan duduklah nyaman, tetapi tetap waspada dan teruslah berlatih agar ke depan dalam pertempuran yang akan kita hadapi. Negara-negara persemakmuran yang dibekap Amerika ini, kita bisa menangkan peperangan dan kita habisi mereka semua, karena mereka adalah pengganggu kenyamanan dunia ini. Dan hasil bumi kita sudah mulai saring untuk mereka, tak mungkin sembarangan kita ngasih. Pembodohan yang dilakukan oleh mereka ini selama ini kita terus diam. Demikian catatan ini. Wassalam. Hancurkan Australia dan ratakan